Periode kedua, berdakwah secara terang-terangan dan merahasiakan struktur organisasi. Beberapa nas tentang periode ini. Dapatlah dicatat bahwa jahriyah ini sendiri telah melalui 2 tahapan, yaitu sebagai berikut. Pertama, jahriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, jahriyah kaum muslimin. Perbedaan antara kedua tahapan ini sedikit sekali, yaitu kurang dari 2 tahun. Oleh sebab itu, tidak perlu dibahas secara terpisah. Periode kedua ini diawali sejak turunnya firman Allah, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Al-Hijr ayat 94. Dan firman Allah, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat." Asy-Syu'ara ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inni anan nadhirum mubin. Dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Surah Al-Hijr ayat 89. Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum berkata, hal pertama kali yang dilakukan Rasulullah setelah turunnya ayat "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat" ialah mengumpulkan Bani Hashim. Lalu mereka berkumpul. Di antara mereka terdapat beberapa orang dari Bani Muthalib bin Abdi Manaf. Seluruhnya berjumlah 45 orang pria. Dalam pertemuan ini, Abu Lahab berkata, "Hai Muhammad, mereka itu adalah para pamanmu dan anak-anak dari pamanmu. Bicaralah dan jangan engkau main-main. Ketahuilah bahwa kaum kerabatmu tidak mempunyai kekuasaan terhadap seluruh bangsa Arab. Aku berhak menentangmu. Cukuplah bagimu perlindungan dari sanak famili ayahmu. Jika engkau terus-menerus berbuat seperti yang kau lakukan itu, mereka akan lebih mudah menyerangmu daripada suku-suku kabilah Quraisy lainnya, dan pasti akan dibantu oleh seluruh orang Arab. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat ada seorang yang datang membawa bencana seperti yang engkau bawa itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam saja. Dalam pertemuan itu, beliau tidak menjawab sepatah kata pun. Pada kesempatan lain, beliau mengundang mereka lagi untuk yang kedua kalinya. Dalam pertemuan ini, beliau berkata, "Segala puji milik Allah. Kepadanya kupanjatkan puji syukur dan kepadanya pula aku mohon pertolongan. Kepadanya aku beriman dan kepadanya juga aku bertawakal. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah dan tiada sekutu apapun baginya." Setelah mengucapkan kata pembukaan itu, beliau melanjutkan, "Seorang utusan tidak akan membohongi keluarganya. Demi Allah yang tiada ilah selain Dia, bahwa aku adalah utusan Allah, khususnya kepada kalian dan kepada semua manusia pada umumnya. Demi Allah, kalian pasti akan mati seperti di saat kalian tidur, dan kalian pasti akan dihidupkan kembali seperti saat kalian bangun tidur. Terhadap kalian pasti akan diadakan perhitungan mengenai apa yang kalian perbuat. Kemudian tidak ada tempat lain kecuali surga yang kekal selama-lamanya atau neraka yang kekal selama-lamanya." Abu Thalib menyahut, "Dengan senang hati kami bersedia membantumu. Kami terima apa yang kau berikan sebagai nasihat,
dan kami pun mempercayai segala tutur katamu. Mereka yang sekarang berkumpul itu adalah sanak famili ayahmu, dan aku hanyalah seorang dari mereka. Tetapi justru akulah yang paling cepat menyambut keinginanmu. Demi Allah, aku akan tetap melindungi dan membelamu, tetapi aku sendiri tidak dapat meninggalkan agama Abdul Muthalib. Abu Lahab menyahut, demi Allah, itu sikap yang sangat buruk. Cegahlah dia sebelum orang-orang lain bertindak terhadapnya. Abu Thalib menjawab, demi Allah, dia akan kami bela selama kami hidup. Di atas bukit Sofa. Setelah yakin akan mendapat pembelaan dari Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada suatu hari datang ke bukit Sofa, kemudian berseru, ya Sobaha. Maka kabilah-kabilah Quraisy pun berdatangan memenuhi seruan. Kepada mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak beriman kepada risalah yang dibawanya, hari akhir, dan tauhidullah. Bukhari meriwayatkan bagian dari kisah ini dari Ibnu Abbas. Ia berkata, setelah turun ayat, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang dekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera naik ke atas bukit Sofa, kemudian berseru, hai Bani Adi dan suku-suku kabilah Quraisy yang lain, hingga mereka itu berkumpul. Orang yang berhalangan datang mengirimkan wakil untuk menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Lahab bersama beberapa orang Quraisy lainnya datang, Rasulullah bertanya, Ara'aitakum lau akhbartukum anna khairan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi? Qala na'am. Ma jarabna alaika illa sidqan. Qala fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin sadid. Faqala Abu Lahab, tabban laka sa'iral yawm, alihadha jama'tana. Fanazalat tabbat yada Abi Lahab. Jika kalian kuberitahu bahwa di lembah sana terdapat pasukan berkuda hendak menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menyahut, ya, kami belum pernah menyaksikan Anda berdusta. Beliau kemudian melanjutkan, sesungguhnya aku datang untuk memberi peringatan kepada kalian bahwa di depan kalian terdapat siksa yang amat keras. Mendengar itu Abu Lahab berteriak, celakalah engkau selama-lamanya. Untuk itukah engkau mengumpulkan kami? Saat itu turunlah wahyu, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Muslim juga meriwayatkan ini dari Abu Hurairah. Ia berkata, ketika ayat dan peringatkan kepada kaum kerabatmu yang dekat, Rasulullah kemudian bersabda, ya ma'syar Quraisy, ankidhu anfusakum minan nar. Ya ma'syar Bani Ka'ab, ankidhu anfusakum minan nar. Ya Fatimah binti Muhammad, ankidhu an nafsaka minan nar, fa inni wallahi la amliku lakum minallahi syai'a. Hai orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian dari api neraka. Hai Bani Ka'ab,
selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah. Seruan ini merupakan klimaks penyampaian risalah kepada kaum kerabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa mempercayai kebenaran risalahnya adalah jaminan bagi kelangsungan hubungan beliau dengan mereka. Fanatisme, kekabilahan atau kekerabatan yang berabad-abad dipertahankan oleh orang-orang Arab sejak saat itu mencair di bawah panasnya peringatan yang datang dari sisi Allah. Demikianlah keterangan beberapa nas tentang awal periode ini. Perlu diketahui bahwa periode ini berakhir setelah tahun duka cita. Karena sejak itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha keluar Mekah untuk mendirikan negara Islam. Dengan demikian, periode ini berlangsung selama 7 tahun. Karakteristik periode kedua. Karakteristik pertama, dakwah kepada keluarga dekat. Adalah sesuatu yang wajar jika dakwah pada periode pertama ditujukan kepada kalangan keluarga dekat. Lebih khusus tatkala dakwah mulai mendapat perlawanan secara terang-terangan. Perlawanan ini menghadapkan dai kepada bahaya. Karena itu harus ada pihak yang paling siap untuk melindunginya. Bibit-bibit dakwah pertama dalam periode Syriah terdapat di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang-orang yang pertama masuk Islam setelah Rasulullah adalah istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, mantan budaknya Zaid bin Harithah, serta anak pamannya Ali bin Abi Thalib. Ali tinggal bersama Nabi dan ditanggung oleh beliau demi meringankan beban Abu Thalib yang harus menanggung banyak keluarga tetapi miskin keadaannya, di samping untuk membalas jasa Abu Thalib yang telah mengasuhnya semasa kecil. Anak-anak perempuannya yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan Fatimah. Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya sudah Muslim. Lantaran itu, manakala dakwah beralih pada periode Jahriyah, mau tidak mau dakwah harus disampaikan kepada keluarga dekat, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, serta memberitahukan persoalannya kepada mereka. Ini merupakan sunnah ilahiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebab-sebabnya berkaitan dengan kisah Lut tatkala didatangi oleh kaumnya yang menginginkan perlakuan mesum dengan tamunya. Ketika itu Lut telah berhijrah ke negeri Syam. Tidak ada kabilah yang siap membela atau melindunginya kecuali kedua anak perempuannya. Istrinya sendiri kafir, sementara orang-orang yang beriman sangat sedikit dan tidak mampu memberikan pembelaan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah Nabi Lut bersama keluarganya dari orang-orang yang berserah diri. Surah Az-Zariyat ayat 35 hingga 36. Orang-orang yang sedikit dan lemah serta tidak memiliki dukungan keluarga yang kuat, inilah yang mendorong Nabi Lut alaihissalam untuk mengatakan,
Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Surah Hud ayat 80. Berkenaan dengan kisah Nabi Lut ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahmatullahi ala Lut, laqad kana ya'wi ila ruknin syadid, yakni Allah azza wa jal, fama ba'athallahu ba'dahu min nabiyyin illa fi tharwatin min qaumih. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Lut. Sesungguhnya dia telah berlindung kepada keluarga yang kuat, yakni Allah. Maka setelah Nabi Lut, Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali dengan dukungan dari kaumnya. Sunnah ilahiyah ini pula yang menghalangi orang-orang kafir Madyan untuk menyerang Nabi Syuaib. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta 'alaina bi'aziz. Mereka berkata, hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Surah Hud ayat 91. Kendati keluarga itu beriman ataupun tidak, namun pembelaannya terhadap putra dainya merupakan garis asal dalam semua sejarah dakwah. Sikap Abu Thalib berbeda dengan sikap Abu Lahab. Abu Thalib melindungi Rasulullah sekalipun dia tidak masuk Islam. Bahkan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa dalam dakwah keluarga ini ada orang yang masuk Islam selain dari Ali bin Abi Thalib. Dakwah ini dilakukan dari keluarga yang terdekat sampai kepada keluarga yang terbesar, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkannya di Bukit Sofa di atas Mekah. Nabi mengundang semua keluarga sehingga para wakil Quraisy hadir semuanya. Nabi mengajak mereka kepada Islam dan kesiapan memberikan pembelaan, tetapi semuanya menolak, khususnya setelah pamannya Abu Lahab mencela dan mengecamnya di hadapan khalayak seraya berkata, celaka kamu, apakah untuk keperluan ini kamu kumpulkan kami? Tetapi sikap Abu Thalib yang secara terang-terangan memberikan perlindungan dan pembelaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengotori kejernihan suasana penduduk Mekah. Karena pernyataan ini merupakan pertarungan intern baru di dalam barisan Mekah. Perintah Al-Quran untuk melakukan dakwah secara jahriyah telah cukup jelas sehingga tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali harus melakukan dakwahnya secara terang-terangan, betapapun resiko yang beliau hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr ayat 94. Perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan ini dibarengi dengan perintah bersabar dan berlapang dada terhadap kaum musyrikin yang menentang, berpaling dari mereka, yakni menghindari benturan dengan mereka,
dan sedapat mungkin menghindarinya. Karakteristik kedua, berpaling dari kaum musyrikin. Masalah ini harus dibahas secara jelas, karena sikap dakwah terhadap musyrikin adalah berpaling dari gangguan mereka. Di satu sisi, penyebaran dakwah harus berjalan terus dan tidak boleh berhenti karena gangguan yang menimpa kaum muslimin, baik berupa gangguan materi maupun moral. Tetapi di sisi lain, bersabar atas gangguan dan berpaling dari kaum musyrikin juga harus tetap dipatuhi. Tidak boleh mengadakan perlawanan senjata atau pembalasan terhadap tindak penghinaan yang dilancarkan oleh mereka. Ia adalah periode menahan tangan dan melakukan tabligh saja. Tetapi tabligh ini harus disampaikan secara gamblang dan jelas, tidak ada penyembunyian dan kesamaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inni anan nadhirum mubin. Dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Al-Hijr ayat 89. Dakwah tidak boleh larut dan rambu-rambunya jangan hilang karena dalih mempertimbangkan kondisi kaum musyrikin dan menjinakkan hati mereka, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang pada saat ini ketika mereka menghadapi orang-orang Nasrani. Mereka menyampaikan masalah keimanan kepada Allah kepada orang-orang Nasrani itu dan membahasnya secara tersamar karena takut menyinggung perasaan mereka. Bahkan mereka tidak berani menyebut kata Islam karena takut dituduh fanatis. Mereka tidak berani menyebut Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena takut menimbulkan kemarahan orang-orang Nasrani. Semua negara di masa sekarang ini yang di dalamnya terdapat minoritas agama menempuh cara ini dalam semua media massa yang dimiliki. Mereka menyebutnya sebagai dakwah bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Berpaling dari kaum musyrikin berarti mewujudkan dua pemikiran dalam waktu yang sama. Pertama, melakukan dakwah dan menjelaskan rambu-rambunya tanpa menghiraukan kemarahan atau tanggapan para musuhnya. Kedua, tidak membalas gangguan materi dan maknawi yang mereka lancarkan atau upaya-upaya mereka untuk menghina Islam dan kaum muslimin. Ini seperti diajarkan Allah di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Surah Al-Qasas ayat 55. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardh وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dan hamba-hamba yang baik dari Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Al-Furqan ayat 63.
Karakteristik ketiga, rambu-rambu dakwah baru. Garis besar dan asasi bagi agama baru ini ialah: yang pertama, iman kepada Allah yang Maha Esa. Yang kedua, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketiga, iman kepada hari akhir. Itulah garis besar yang menjadi pusat perhatian selama periode ini. Ia merupakan titik tolak dakwah yang utama dalam pengumuman yang pertama bagi dakwah di dunia dan di dalam khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada kaumnya. Alhamdulillah, ahmaduhu wasta'inuh wa uminu bih wa tawakkalu alaih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Inna ar-ra'ida la yakzibu ahlah wallahi alladzi la ilaha illahu. Segala puji bagi Allah, aku memujinya, meminta pertolongan kepadanya, beriman kepadanya, bertawakal kepadanya, dan bersaksi tiada ilah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Sesungguhnya pemimpin tidak akan mendustai keluarganya. Demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Demikianlah garis besar dakwah pertama. Sedangkan garis yang kedua ialah innani rasulullahi ilaikum khassah wa ilan nasi ammah. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian pada khususnya dan kepada manusia pada umumnya. Dan garis besar yang ketiga ialah wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'athunna kama tastaqidhun wa la tuhasabunna bima ta'malun wa innahal jannatu abadan awin naru abada. Demi Allah, kalian pasti akan mati sebagaimana kalian tidur. Kalian pasti akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun. Kalian pasti akan dihisab atas apa yang kalian amalkan. Sesungguhnya ia adalah surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Garis besar inilah yang menjadi pokok pangkal dakwah di samping merupakan penyulut peperangan. Kalau kita lompat sekitar 20 tahun ke depan, memperhatikan perjanjian Hudaybiyah, akan kita dapati bahwa tabiat pertarungan tidak pernah berubah dan pangkal perselisihan tidak pernah berganti. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menulis Bismillahirrahmanirrahim, Suhail bin Amr memprotes seraya berkata, "Jangan, demi Allah, kami tidak beriman dengan Ar-Rahman. Tulislah Bismika Allahumma." Rasulullah akan menulis, ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Suhail bin Amr memprotes seraya berkata, "Kalau kami beriman kepadamu sebagai Rasul, niscaya kami tidak akan memerangi kamu. Tulislah namamu dan nama bapakmu." Di masa sekarang, di dalam umat kita yang telah mengganti agama dengan nasionalisme, kita dapati semua media massa umat ini dibidikkan kepada segala sesuatu selain dari 3 pokok pangkal tersebut. Pertama, panji yang ditegakkan dan pemikiran yang ditawarkan oleh para nasionalis yang moderat. Pemikiran yang didoktrinkan kepada para siswa di sekolah dan disuguhkan kepada masyarakat di media massa ialah ajaran iman kepada Allah juga, tetapi demi menyenangkan orang-orang Nasrani, Yahudi, Majusi, orang-orang musyrik, dan orang-orang murtad, bukan ajaran iman kepada tauhid yang murni. Pemikiran ini tidak boleh mengusik sama sekali salah seorang di antara mereka. Kedua,
panji penyeru nasionalisme ekstrim yang menolak ajaran iman kepada Allah demi untuk menjaga kesatuan landasan pemikiran antara mereka dan orang-orang ateis komunis di muka bumi. Sesungguhnya panji yang pertama dan kedua berarti permurtadan secara total. Panji yang pertama, yaitu nasionalisme moderat, berarti kembali kepada jahiliyah, penyembahan berhala sebelum Islam. Panji yang kedua, nasionalisme ekstrim, berarti kembali kepada ateisme modern yang tidak ada bandingannya dalam sejarah manusia. Kedua panji tersebut berarti penghapusan Islam, Al-Quran, dan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karakteristik keempat, dakwah secara umum. Dakwah ini dimulai sejak pertama kali Rasulullah mengumumkan universalitas dakwah. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Ia bukan risalah lokal yang terikat oleh tempat atau waktu tertentu. Ia adalah risalah umat manusia secara umum. Oleh sebab itu, di antara batu bata pertama dakwah ini adalah universalitas yang tertuang dengan penegasan di atas. Suhaib, pelopor orang Romawi, dan Bilal, pelopor orang-orang Habasyah, merupakan angkatan pertama mereka yang memeluk agama yang tidak dapat membedakan antara Arab dan A'jam. Tidak ada perbedaan sedikit pun di antara seorang kulit putih dan kulit hitam, kecuali dalam takwa atau amal soleh. Ada dua masalah yang merupakan ancaman terbesar masyarakat jahiliyah di Mekah. Pertama, masalah wahdaniyah, la ilaha illallah, yang berarti pertentangan dengan ideologi masyarakat jahiliyah secara total. Kedua, masalah persamaan mengenai asal manusia yang bertentangan diametral dengan nilai-nilai masyarakat jahiliyah. Masing-masing dari kedua masalah ini sudah cukup untuk menyulut peperangan antara masyarakat Islam dan masyarakat jahiliyah. Seandainya persoalan dakwah memiliki motivasi politis, pasti sesuatu yang harus dikemukakan paling akhir adalah kedua masalah tersebut. Ini untuk menghindari konfrontasi dengan Quraisy. Toh di lapangan banyak faktor kebersamaan yang dapat menyatukan antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quraisy. Misalnya perjuangan kemerdekaan, melepaskan diri dari kekuasaan tiran Persia dan Romawi, memelihara kesucian Ka'bah, membangun perdagangan, serta menyelesaikan pertentangan suku-suku Arab di bawah satu pimpinan. Tetapi faktor utama yang menyebabkan pertentangan dengan elit Quraisy dan lainnya sesuai ungkapan Al-Quran adalah kedua masalah ini: bersahadat tiada ilah kecuali Allah, dan meyakini bahwa para mantan budak dan para budak mereka bisa saja menjadi lebih baik dari mereka. Untuk mengetahui sejauh mana akidah ini merasuk ke dalam jiwa mereka dan sejauh mana pula mengakarnya fanatisme jahiliyah di dalam hati mereka, marilah kita melompat 20 tahun ke depan, yaitu Fathu Mekah. Dalam peristiwa ini kita saksikan Bilal naik ke atas Ka'bah mengumandangkan kalimat tauhid, yaitu azan. Namun, apakah sikap dan reaksi yang muncul terhadap pemandangan ini, kendati pun semua kekuatan perlawanan Mekah telah hancur? Juwairiyah binti Abi Jahal barangkali baru saja masuk Islam, berkata, "Demi Allah, dia telah mengangkat namamu. Kalau sholat kami bersedia melaksanakannya, tetapi demi Allah kami tidak dapat sama sekali
mencintai orang-orang yang membunuh kekasihku. Bapakku telah menolak kenabian yang dibawa Muhammad dan tidak suka bertentangan dengan kaumnya. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang tidak memuliakan bapakku sehingga dia tidak sempat menyaksikan peristiwa hari ini. Al-Haris bin Hisam berkata, oh sungguh berat, amboi, andainya aku mati sebelum hari ini, sebelum aku mendengar Bilal mendengus di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abil As berkata, demi Allah, ini adalah peristiwa besar, seorang budak Bani Jamah di atas bangunan Abu Talha. Suhail bin Amr secara adil berkata, jika ini merupakan kemurkaan Allah, maka dia akan mengubahnya, dan jika merupakan ridha Allah, maka akan menyusahkannya. Kemudian Jibril datang kepada Rasulullah SAW menginformasikan tentang mereka. Dengan demikian, para dai dapat memahami pelajaran penting dari karakteristik ini, yaitu bahwa wahdaniyah dan risalah merupakan pokok pangkal setiap dakwah dengan musuh. Tidak mungkin terjadi pertempuran pemikiran tanpa kedua masalah tersebut, sebagaimana mereka harus memahami bahwa universalitas dakwah di atas segala macam bergaining. Karakteristik kelima, Siryatut Tanzim, bersembunyi di Darul Arqam. Untuk menjaga Siryatut Tanzim diperlukan pemilihan markas yang rahasia dan jauh dari pandangan mata. Di tempat ini berlangsung pertemuan antara sesama junudud dakwah atau antara junud dan qiyadah tanpa diketahui oleh aparat intelijen musuh. Seandainya tanzim atau penataan bersifat terbuka, niscaya Nabi SAW mengumumkan tempat pertemuannya di tempat perkumpulan Mekah, terutama di Ka'bah, karena ia merupakan pusat perkumpulan semua orang Quraisy. Seandainya pangkalan ini diumumkan, niscaya penduduk Mekah akan menyerbu dan akan mengakibatkan terjadinya kontak senjata antara kedua belah pihak. Barangkali Darul Arqam tetap tidak diketahui oleh para pemimpin Mekah selama 2 tahun penuh. Kita belum mendengar dari peristiwa-peristiwa sirah yang menunjukkan bahwa mereka mengetahuinya, kecuali melalui peristiwa Islamnya Umar radhiyallahu an pada tahun kelima. Boleh jadi Umar sendiri juga tidak tahu secara pasti. Demikian pula para penduduk Mekah. Sebab jawaban yang diberikan Umar kepada Nu'aim bin Abdullah ialah, aku akan pergi menemui Muhammad di sebuah rumah di dekat Sofa. Mungkin saja orang-orang Quraisy memperhatikan kedatangan sebagian pengikut Muhammad di sekitar Sofa, tetapi mereka tidak mengetahui dengan pasti di mana rumah itu. Upaya pengelabuan dan pengetatan masalah Siriah ini telah berhasil mengecoh orang-orang Quraisy karena 3 sebab, yaitu sebagai berikut. Pertama, karena Al-Arqam tidak diketahui keislamannya, sehingga tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa pertemuan Muhammad dan para sahabatnya berlangsung di rumahnya. Kedua, karena Al-Arqam bin Abil Arqam berasal dari Bani Makhzum, sedangkan kabilah Bani Makhzum adalah musuh bebuyutan Bani Hashim. Kendatipun keislaman Al-Arqam telah mereka ketahui, namun tidak akan terpikir oleh mereka bahwa pertemuan itu berlangsung di rumahnya, sebab hal ini berarti pertemuan ada di jantung barisan musuh. Ketiga, karena Al-Arqam pada waktu masuk Islam masih muda,
sekitar usia 16 tahun. Maka tatkala Quraisy mencari markas pengkaderan tersebut, tidak pernah terpikirkan oleh mereka untuk mencarinya di rumah anak-anak kecil dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Pendeteksian dan pencarian mereka tertuju di rumah-rumah para sahabat yang sudah cukup usia atau ke rumah Nabi sendiri. Mungkin mereka berpikir bahwa tempat pertemuan itu mesti di salah satu rumah Bani Hashim atau di rumah Abu Bakar atau rumah Utsman dan lainnya. Lantaran itu, pemilihan rumah ini sangat tepat dan bijaksana dari segi amniyah atau keamanan. Kita sama sekali belum pernah mendengar bahwa Quraisy menghancurkan markas ini dan berhasil membongkar tempat pertemuan. Paling banter mereka mencurigai bahwa pertemuan berlangsung di sebuah rumah di sekitar sofa. Kami sendiri pernah menyaksikan lokasi rumah ini di samping sofa sebelum dihancurkan bekas-bekasnya. Tetapi sangat sulit untuk menemukan tempatnya secara pasti di antara rumah-rumah Mekah, karena kita tidak mendapat gambaran yang pasti tentang rumah itu di dalam buku-buku sirah. Karakteristik keenam, Al-Quran sumber penerimaan. Ini merupakan hal yang paling diperlukan oleh para da'i. Penerimaan Al-Quran berlangsung di sana, yaitu di Darul Arqam. Manakala setiap muslim telah mendapat bekal beberapa ayat Al-Quran, Jibril turun kembali membawa ayat-ayat Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat ini cukup untuk mengkader dan melahirkan generasi Quran yang unik. Generasi ini tidak menerima pelajaran selain dari wahyu Al-Quran atau hadis Rasul. Namun, wahyu ini telah sanggup merontokkan segala kotoran, ideologi, dan nilai-nilai jahiliyah yang melekat di dada mereka, digantikan oleh nilai-nilai baru yang datang dari Allah, penguasa alam semesta. Pertemuan harian yang berlangsung secara rutin di Darul Arqam telah berhasil mengubah realitas manusia. Jiwa-jiwa itu berinteraksi dengan wahyu yang diturunkan sehingga menjadikannya sebagai manusia baru yang berbeda sama sekali dari sebelumnya. Manusia baru karena nilai, pemikiran, perasaan, rasa cinta, benci, cita-cita, keprihatinan, dan kesibukannya sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Pada periode ini, sang qiyadah dan murabi, yaitu Nabi SAW, senantiasa berusaha menjaga kesatuan dan keunikan sumber penerimaan atau masdarut talaqi, yaitu Al-Quran. Sebelumnya, generasi ini adalah ummi, tidak mengenal bacaan dan tulisan. Generasi ini tidak pernah menerima ilmu-ilmu sekuler atau thaqafah basariyah yang mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Ia jauh dari filsafat Yunani, ilmu pengetahuan Romawi, atau hikmah Persia. Generasi ini hidup bahagia dengan wahyu Allah semata, diterima langsung dari lisan Rasul Allah. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW melihat Umar membaca lembaran Taurat, beliau marah seraya berkata, "Lau kana Musa hayyan baina adhurikum ma halalahu illa an yattabi'ani." Seandainya Musa hidup di antara kalian, niscaya tidak boleh baginya kecuali mengikuti aku. Seandainya Musa hidup di antara kalian, niscaya tidak boleh baginya kecuali mengikuti aku. Dari itu kami berpendapat hendaknya masdarat talaqi yang pertama bagi para da'i diambil seluruhnya dari Al-Quran pada periode pertama. Semua pelajaran yang diterima oleh para pemuda muslim pada periode ini
harus berkisar sekitar pokok pangkal ini. Bahkan seluruh pengetahuannya tentang fikih, hadis, tafsir, sejarah, pengetahuan tentang jahiliyah, dan pemikiran-pemikirannya hendaknya bertitik tolak dari pokok pangkal ini. Tidak boleh diajarkan kepadanya suatu disiplin ilmu secara terpisah, tetapi semua ilmu tersebut disampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran sebagai titik tolak. Karakteristik ketujuh, pertemuan rutin dan kontinu. Pertemuan rutin di Darul Arqam mengikat para jundi dengan qiyadah mereka, menimbulkan rasa percaya atau thiqah yang kuat di kalangan para kader dan jundi, dan memperkuat tekad mereka untuk melanjutkan perjalanan dakwah. Setiap sahabat yang datang ke Darul Arqam menceritakan kepada ikhwah dan nabinya tentang apa yang ia alami hari ini, tentang perbincangan yang ia lakukan dan sanggahan-sanggahan yang dia alami. Kemudian imam para murabbi, yaitu Nabi Muhammad SAW, memberikan taujih atau pengarahan yang sesuai dengannya, memuji sikapnya, meluruskan kesalahannya, atau memerintahkan agar meninggalkannya. Sesungguhnya pertemuan langsung yang terus-menerus antara qiyadah dan para jundi ini akan memadamkan api fitnah, membakar habis segala bentuk prasangka buruk dan perkataan yang tidak baik. Pertemuan inilah yang memperkokoh barisan dalam, menjadikan rajutannya semakin kuat dan menyatu. Sedangkan terhentinya pertemuan dan jauhnya jarak antara qiyadah jundi akan melemahkan sikoh atau rasa percaya, membuka banyak peluang negatif di dalam shaf atau barisan, dan yang paling berbahaya, mengakibatkan rapuhnya bangunan akidah.